Udah bawa motor keluar parkiran, udah sempet jalan tuh bang gue. Terus tiba-tiba gue dipanggil sama security, Bang Alfi, bang tadi gue lihat di CCTV, kata security-nya itu ada sosok yang ngikutin lu bang, ntar deh lihat di reply-nya, kata security-nya itu. Pas gue mau pulang, itu ada sosok putih, kayak kalau kita nyebutnya orbs ya. Orbs itu ada di belakang punggung gue bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue John Arya. Di episode pada malam hari ini, Telusur akan mengangkat sebuah kisah kejadian mistis yang dialami oleh Bang Alfi, di mana kejadian ini terjadi di tempat kerja dia yang lama. Jadi banyak kejadian mistis yang dialami oleh Bang Alfi juga dengan teman-temannya. Bahkan kejadian mistis juga sempat terekam oleh CCTV. Penasaran dengan kejadian seperti apa? Saksikan terus Telusur. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alfi. Waalaikumsalam Bang John. Gimana kabarnya Bang Alfi, sehat? Alhamdulillah sehat bang. Bang Alfi, sekarang Bang Alfi lagi sibuk apa nih? Sekarang sih lagi freelance aja bang, sama ngedit-ngedit video buat konten istri. Oke. Kontennya Kamil deh. Ya betul. Bang Alfi, tadi di belakang kita seperti kita nih. Kalau Bang Alfi ini pernah ngalamin kejadian mistis di tempat kerjanya Bang Alfi yang lama. Iya betul bang. Itu gimana tuh Bang kisi-kisinya Bang? Jadi itu tahun 2019 bang, gue pindah ke kantor tersebut. Gue itu ditampakin sosok biarawati bang di kantor. Jadi Sosok biarawati? Iya betul. Gue ada bukti rekaman CCTV-nya bang. Oh, ada rekamannya juga nih? Ada, tapi di CCTV tersebut itu bentuknya orbs bang. Bisa dibilang orbs ya. Jadi kayak sosok melayang itu nempel di punggung gue bang. Jadi bang, gue tahun 2019 itu pernah kerja di salah satu perusahaan jasa keuangan bang. Jadi penyimpanan uang gitulah, gudang keuangan untuk didistribusiin nih. Itu karena jasa keuangan itu sensitif ya. Itu perusahaan itu menyewa rumah tua yang bangunannya itu model-model zaman Belanda bang. Jadi dia punya 2 lantai, terus punya parkiran yang luas, dan di depannya itu ada jalan raya. Nah di dekat kantor itu selang 2 rumah itu ada sekolahan bang. Jadi sekolahan non muslim gitulah ya. Nah itu sekolahan itu udah lumayan lama bang. Nah, dia berdiri dari tahun 1968. Dan kantor gue ini kan bisa dibilang serem banget lah kalau orang awam tuh ngelihatnya angker gitu kelihatannya dari luar juga. Karena itu rumah tua yang dijadikan kantor. Dan selama gue kerja 3 tahun di situ bang, gue sering mengalami teror bang, teror kejadian mistis. Dan bukan cuma gue aja bang, jadi ada teman-teman gue yang punya cerita horor juga bang di situ. Jadi ini cerita gue rangkum juga lah dari cerita teman-teman gue itu. Jadi itu gue masih lagi shift 2 ya. Shift 2 itu dari mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah, pada saat habis maghrib nih bang, itu ada temen gue tiba-tiba lari dari pantry bang ke depan. Dia kan ngelewatin ruangan gue ya. Di depan ruangan gue tuh ada kaca. Jadi kelihatan lah dia lari ke depan. Nah, setelah itu gue penasaran dong dia kenapa, ya kan. Gue tanya, "Weh, lu kenapa?" Terus cerita tuh dia, "Wah parah bang, tadi kan gue lagi di pantry ya, lagi bikin kopi.
Terus ada si Mas Teja nih, mau ke kamar mandi dekat pantry, di samping pantry. Nah, udah gitu, gua tepok dong, gua sapa si Mas Teja. "Weh bang," katanya. Udah dia tepok tuh. Udah tuh, si Mas Tejanya malah diem aja. Dia masuk tuh ke kamar mandi. Nah, setelah itu udah dong, dia nggak merasa apa-apa kan. Dia inilah ke depan lah. Lah, di depan dia ngelihat Mas Teja ada di situ. Terus dia tanya, "Bang, itu bukannya lu tadi ke kamar mandi ya?" "Lah, apaan saya dari tadi di sini," katanya. Kata si Apri ini, temen gue itu. "Anjir bang, gue tadi ngeliat lu lewat terus masuk ke kamar mandi," katanya. Terus kata si Mas Tejanya ini, "Ah ngaco sih lu, ngaco kali lu, orang gue dari tadi nongkrong di sini," katanya. Terus kata si Apri ini, "Iya makanya gue lari tuh, kaget gue mastiin lagi tuh, gue cerita ke security di situ, makanya gue lari," katanya. Setelah dari situ udah kan, gue dapat pengalaman horor dari temen gue ceritanya. Lanjut lagi, gue juga pernah waktu shift 2 tuh, itu kan ada ini ya, ada teknisi kaset. Dia itu lagi ngerjain mesin kasir di bawah tangga. Dia itu udah ngerjain mesin kasir itu dari siang sampai ke sore belum kelar juga. Nah, karena belum kelar, dia izin tuh ke bos gua, "Pak, nanti saya lanjut lagi ini ya malam ya." Dia bilang kayak gitu. Dia pulang mandi dulu lah. Terus dia datang lagi pas Isa, datang lagi untuk ngelanjutin memperbaiki mesin kasir itu. Udah dong, dia udah ngerjain tuh dari abis Isa sampai jam 11 malam itu dia belum kelar juga. Tiba-tiba dia lari itu ke arah pos security. Kaget dong gua, di situ kan gua sebagai admin lah di ruangan admin. Terus gua penasaran kan. Gua ke depan tuh nanya ke teknisi kasir itu, "Bang, kenapa?" kata gua. Teknisi kasir ini diem aja. Yang jawab malah security-nya. Wah, parah Bang Alpi. Si teknisi kasir ini ngelihat sosok turun dari tangga, bayangan hitam tinggi gede. Makanya dia lari ke pos security. Langsung dah di situ heboh. Selang beberapa lama, gue juga dapetin nih kisah mistis lagi nih, Bang. Itu gue lagi shift malam, Bang. Itu sekitar jam 2-an. Jadi gue di jam 2 malam itu gue lagi kerja, Bang. Kayak biasalah jaga malam ya, sebagai staff admin. Itu kan di depan ruang kerja gue ada ini, Bang, ada kaca hitam gitu kan, jendela. Itu tiba-tiba gue lagi fokus ngerjain kerjaan gue, ada yang lewat, Bang. Itu bayangan putih lewat. Gua kira kan itu security ya, Bang. Terus gue mastiin nih, Bang, lewat telepon. "Halo, Pak." "Ya," kata security-nya. "Tadi Bapak lewat ya?" kata gue. "Lewat apaan sih?" katanya. "Dari tadi saya ada di pos," katanya. "Wah, serius Pak, jangan bercanda," kata gue. "Lah iya, serius, ngapain saya bohong?" Tapi emang pas gue lihat ke jendela itu emang nggak ada yang lewat, Bang. Gue mastiin tuh. Makanya gue pastiin lagi, gue telepon bener security lewat apa enggak, dan ternyata enggak, Bang. Beberapa hari kemudian gue dapet lagi pasif malam. Itu gue lagi istirahat lah, udah pergantian shift ya, sekitar jam 12-an lah. Gue nongkrong sama leader gue berdua di depan kantor, di parkiran motor. Itu gue denger tuh, Bang, dari depan gerbang ada suara cewek nangis. Kata gue yang denger tuh gue sama leader gue ya, itu denger percis kedengeran suara cewek nangis, sendu. Terus abis itu gue inisiatif dong. Gue bilang ke security, "Pak, itu di depan ada cewek nangis, takut kenapa-napa, coba dicek," kata gue. "Hah, ada yang nangis?" Security-nya bingung tuh. Ya udah, saya cek. Pas dicek nggak ada. Dia udah ngecek ke depan, dia udah ngelihat kanan kiri itu nggak ada, sepi, Bang.
di situ, nggak ada apa-apa. Kata security, itu suara TV kali. Lah suara TV gimana, kata gue. Gue bener-bener denger jelas itu gue sama leader gue, Bang. Udah tuh di malam itu, wah pada merinding lah denger ini. Pas denger suara nangis cewek itu. Udah tuh beberapa bulan kemudian lah, Bang ya. Itu ada bukti CCTV-nya, Bang. Jadi gue itu pulang abis dari shift 2. Jadi shift 2 itu pulang kan jam 11 ya. Cuman gue nggak langsung pulang tuh. Gue pulang sekitar jam setengah satuan lah ya. Itu gue balik udah bawa motor keluar parkiran. Udah sempet jalan tuh, Bang, gue. Terus tiba-tiba gue dipanggil sama security. Bang Alpi, sini, katanya. Gue bingung ya, gue udah mau pulang kok ditahan-tahan gitu. Ya bang, kenapa? Terus gue samperin dong ke security-nya. Nah, habis itu, bang, tadi gue lihat di CCTV, kata security-nya itu. Itu ada sosok yang ngikutin lu, bang. Ntar deh, lihat di reply-nya, kata security-nya itu. Kan di situ yang bisa akses buat CCTV kan leader gue. Terus minta izin tuh ke leader gue. Minta tolong ya bang, liatin putaran CCTV-nya. Ya udah tuh, diliatin. Bener bang. Jadi pas gua mau pulang, itu ada sosok putih, kayak kalau kita nyebutnya orbs ya. Orbs itu ada di belakang punggung gua, bang. Ada di belakang punggung gua. Pas gua nyalain motor, orbs itu naik ke atas. Pas gua ngeliat CCTV itu, gua bertanya-tanya, ini sosok apaan ya itu? Jadi kayak melayang-layang gitu. Gue juga merinding kan waktu di situ. Merinding banget gue. Nah ya udah tuh, udah sekitar jam 1-an lah. Ya udahlah, nggak gue pikirin lah. Udah tuh gue akhirnya balik ke rumah. Gue balik ke rumah itu jam 1 dari kantor. Nah setelah gue pulang ke rumah nih, gue ngetok pintu dong. Dan istri gue masih bangun di situ. Dibukain lah sama istri gue. Kan istri gue juga dia agak sensitif ya sama hal-hal mistis kayak gitu. Dia buka pintu, tiba-tiba dia jemput. Astagfirullahaladzim, katanya. Yang emang di dekat kantor kamu ada gereja, dia bilangnya begitu. Gereja? Nggak ada gereja. Ada juga sekolahan, ini sekolahan non muslim lah, gue bilangnya. Oh sekolahan, ya udah kamu cuci tangan cuci kaki dulu deh ke kamar mandi. Ya udah dia nyebut kayak gitu, gue ke kamar mandi dong, cuci tangan cuci kaki. Terusnya gue tanya lagi nih, mastiin, yang itu yang kamu lihat apaan sih? Kok kamu nanya di kantor ada gereja apa enggak? Itu tadi aku ngeliat sosok di belakang kamu, katanya. Itu jadi dia sosok cewek, kayak pakaian biarawati, tapi dia pakaiannya putih semua. Itu sosoknya lebih tinggi dari kamu, katanya. Makanya aku istighfar di situ. Terus makanya nyuruh cuci tangan cuci kaki. Nah udah tuh abis dia cerita kayak gitu, masa sih dia ngapain ya? Tapi tadi gue bilang kan, tapi tadi di kantor emang ada CCTV yang ngikutin yang di punggung aku, ada yang terbang. Gue bilang gitu bang. Oh itu kali, katanya. Ya kayaknya ngikut dah ke rumah. Terus gue tanya, terus sosok itu kemana yang sekarang? Kayaknya udah pergi deh dia. Nah udah itu udahlah, gue tidur lah, nggak mau mikirin lagi. Jadi setelah kejadian istri gue bilang ada sosok biarawati itu, gue coba tidur tuh bang. Cuman gue juga nggak bisa tidur bang. Gue bawaannya gelisah aja, gerah aja badan gue. Sampai akhirnya jam 3 itu gue maksain tidur bang. Gue maksain tidur, udah agak udah mau setengah sadar lah ya. Tiba-tiba gue ngelihat itu berasa mimpi ya bang. Itu ngelihat sosok biarawati itu tidur di samping gua bang, jadi ngebelakangin gua gitu.
Tapi jelas-jelas kan itu di samping gue kan yang tidur istri gue ya. Tapi gue ngeliat sosok biarawati tidur ngebelakangin gue bang. Pas paginya gue cerita bang sama istri gue. Yang sosok semalam aku direp-rep sosok biarawati itu. Kata gue begitu kan cerita. Terus istri gue nenangin. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu abis ini nggak kenapa-napa, kamu baca doa aja. Setelah itu besokannya gue kerja bang. Itu udah rame bang di kantor. Jadi pada nanya tuh yang CCTV itu. Dan gue ceritain nih. Terus ada temen gue juga yang memvalidasi. Dia kan temen gue itu paham lah ya hal-hal gaib kayak gitu. Itu mah sosoknya cewek, Vi. Dia bilang begitu kan. Gue kaget dong dia ngomong kayak gitu. Terus gue baru cerita. Lah, emang cewek bang. Itu gue pas malam abis ditampakin sosok di CCTV itu, gue rep-repan bang. Pas malamnya gue tidur. Emang itu sosok dari mana sih? Kata gue kan, nanya ke teman gue itu. Itu mah sosok udah lama, Vi. Jadi kan di sini di dekat kantor kita nih kan ada sekolah non-mus kayak gitu. Nah itu kenapa dia ada di sini? Dia tuh pindah dari sekolahan itu ke kantor kita. Itu sih yang dijelasin temen gue bang. Jadi kan pas gue cerita-cerita itu sama temen gue, tuh siangnya gue makan tuh bang di warteg samping kantor. Di warteg samping kantor itu yang jaga kan udah lumayan tua tuh bang. Dia tuh ya umuran 50 tahun ke atas lah, udah lumayan tua. Gue nanya tuh di situ sambil nunjukin CCTV yang udah viral itu, karena udah banyak diomongin sama orang kantor. Terus yang gue kaget pernyataan si tukang warteg ini ya, dia ngomong, itu mah udah lama bang, itu mah cerita lama kata dia. Itu dulu pernah ada biarawati yang kecelakaan di depan, karena kan depan kantor tuh emang jalan raya. Lalu tubuhnya terpental sampai ke depan sekolahan bang. Terus dia meninggal di tempat. Setelah kejadian itu, warga sering diteror sosok biarawati tersebut bang. Oke Bang Alfi, terima kasih banyak sudah mau mampir ke Telusur dan menceritakan kejadian mistis yang pernah Bang Alfi alami di tempat kerja Bang Alfi yang lama nih Bang Alfi. Iya, sama-sama Bang John. Ini dari ceritanya Bang Alfi, gue udah ngebayangin kalau rumah yang dijadikan kantor Bang Alfi ini adalah rumah yang bernuansa zaman dulu ya? Zaman dulu. Lebih ke arah Belanda ya Bang Alfi? Zaman Belanda itu. Dari desainnya zaman-zaman Belanda. Itu 2 lantai? 2 lantai. Luasnya kira-kira berapa? Gede banget gak sih? Lumayan luas sih. Dia jadi posisinya di hook gitu. Di hook terus depannya jalan raya. Sampingnya gang. Berapa meter dari kantor Bang Alfi itu terdapat sebuah sekolah yang berdiri sejak tahun 1968. Ya, betul. Itu dua rumah, habis 2 rumah itu langsung sampingnya sekolahan bang. Oke. Sekolahan tua lah, udah lama lah itu. Tapi masih aktif sekolahnya? Masih aktif sampai sekarang. Bangunannya seperti apa tuh? Bangunannya ya model-model sekolah-sekolah kuno lah ya bang. Jadi walaupun udah renovasi, tapi bangunannya masih ada lah desain-desain lamanya gitu. Oke, paham. Walaupun sudah renovasi, tapi tidak menghilangkan estetika dari yang terdahulu. Gitu. Betul. Ini kejadian menurut gue yang paling menyeramkan yang Bang Alfi alami adalah ketika ini berawal dari Bang Alfi mengalami satu kejadian di parkiran, di mana ada sosok menyerupai seperti ops ya, yang mengikuti Bang Alfi. Betul. Itu ada rekamannya Bang? Ada. Boleh nanti gue tampilkan di sini? Boleh Bang, boleh. Oke. Berarti ini sosok ngikut nih? Ngikut sampai rumah. Dan gue pikir kan sebelumnya, udahlah ya, cuman nampakin di CCTV doang. Gue pulang aja gitu. Dan ternyata sampai rumah, gue malah diteror itu Bang. Lo kan ngelihat pas lagi tidur ya Bang Alfi ya? Sosoknya membelakangi lo. Tapi yang lebih jelas lagi yang melihat sosok ini adalah istri lo nih. Betul. Menurut istri lo nih Bang Alfi, sosok yang dia lihat itu wujudnya seperti apa nih? Jadi kalau kata istri gue Bang, itu dia sosoknya lebih tinggi dari gue. Terus dia mukanya kayak muka falak sih dia bilangnya. Muka falak tapi jubahnya jubah putih. Pakai tudung gitu. Pakai penutup kepala? Penutup kepala.
Dan kejadian ini dibenarkan juga sama lu karena teman lu juga bilang ya Bang Alfi ya? Betul. Berarti belum jelas juga nih tahunnya kapan nih si meninggalnya si Biarawati ini nih. Belum jelas sih, itu penjaga wartegnya juga dia nggak ngomong tahun berapa sih. Dia bilang hanya cerita lama itu mah. Apakah sosok itu masih terus menghantui Bang Alfi atau udah stop di situ aja nih? Itu sampai stop di situ aja. Cuman emang rasanya tuh gue takut gitu kalau besoknya kejadian lagi. Cuman ya karena gue baca doa ya, nggak ada lagi sih sosok itu besoknya. Ya jadi yang gue alamin gitu bang. Nah gue dapet cerita lagi nih bang dari temen gue dengan teror sosok yang sama bang, sosok Biarawati itu. Jadi dia lagi jaga malam tuh, dia pernah ngeliat sosok Biarawati itu bang. Berarti memang kejadian itu bukan cuma lu aja yang ngalamin. Iya, tuh teman-teman kantor gue pada banyak sih yang ngalamin bang. Berarti terbukti ya sosok itu memang bergentayangan di sana Iya. Dan mengganggu pekerjaan lainnya. Betul bang. Oke Bang Alfi, terima kasih banyak sekali lagi Bang Alfi. Sama-sama Bang John. Bercerita ya Bang Alfi. Iya, sama-sama Menceritakan kejadian menyeramkan yang pernah Bang Alfi alami. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan cerita Bang Alfi bisa langsung aja komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan buat Bang Alfi, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih Bang John. Salam untuk istri dan keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.